guys, balik lagi di channel aku Dimas Krisana. Video kali ini aku mau bincang bintang sama Om Ananda Mikola. Ya, udah siap kabar? Siap. Alhamdulillah baik. Mulai ya. Om, terima kasih ya udah terima Dimas ya. Sama-sama Dimas. Om kan terkenal pembalap nasional Indonesia. Nah, Om suka otomotif dari kapan? Aku suka otomotif dari balita. Dari umur berapa ya? Umur 4 tahun aku udah suka balapan. Waktu itu mulainya dari balap sepeda. Gitu. Dimas banget. Kenapa? Balap sepeda. Iya, habis kan dulu masih umur 4 tahun kan belum bisa nyetir go-kart. Jadi awalnya dari balap sepeda dulu. Kalau nyetir go-kart nabrak. Go-kartnya waktu itu belum ada go-kart yang buat anak kecil. Jadi mulainya dari sepeda dulu. Wih. Pertanyaan kedua. Awal mula Om jadi pembalap gimana? Awal mulanya waktu itu aku umur 13 tahun. Terus yang harusnya balap tuh bapak Om, karena bapak aku seorang pembalap juga. Cuman suatu saat dia nggak bisa ikut balap. Terus ada temennya papaku yang bilang bahwa Nanda udah bisa nyetir. Terus akhirnya waktu itu ya dikasih kesempatan untuk balap mobil, terus langsung juara 1 deh. Terus mulai dari situ akhirnya start balap. Ada sekolah khusus balapan nggak? Sekolah? Enggak. Sekolah untuk balapan ada, tapi rata-rata pembalap nggak pakai sekolah itu. Jadi balapnya itu, sekolahnya itu dari kompetisi itu dari banyaknya lomba. Jadi otodidak. Jadi kalau mau ingin menjadi pembalap yang jago, latihannya tuh bukan hanya nyetir aja, tapi harus latihan fisik, maksudnya kebugarannya seperti lari dan lain-lainnya, dan juga nomor 1 harus pandai juga di sekolah, karena nyetirnya itu tuh hanya 40%, sisanya gimana kita bisa komunikasi dengan mekanik, dengan kru yang ada dengan cara yang baik gitu loh. Karena balap itu bukan cuma nyetir aja, Dimas. Harus ada komunikasinya juga. Gitu. Balapan apa aja yang Om pernah ikut? Banyak ya. Mungkin udah ratusan balapan, tapi yang paling berkesan dulu Om ikut Formula 3 di Italia, di Eropa. Waktu Om masih umur 17 tahun. Terus Om pernah ikut F2, dulu namanya Formula 3000 di Eropa. Waktu itu umur Om masih 19 tahun. Terus Om pernah juara Formula 3 Asia di kejuaraan di Asia tahun 2005. Terus yang terakhir namanya E1. E1 itu adalah balapan yang kita membawa nama negara.
Jadi waktu itu saya mewakili Indonesia untuk balapan A1. Keren. Om juara apa ya? Ya itu tadi yang Om bilang, tahun 2005 Om juara Formula 3 Asia. Terus waktu Om dari tahun 94 pertama kali Om ikut go-kart, saya juara nasional go-kart. Umur 14 tahun. Terus umur 16 saya juara Formula Asia. Jadi formula yang balapannya di Asia. Terus kalau tahun 2005 juara Formula 3 Asia juga, Formula 3 Asia. Cuman kalau disebutin kayaknya banyak, Mas. Cuman itu yang paling berkesan. Keren. Om kenapa pilih balap formula? Karena balapan yang paling prestis, yang paling apa ya bahasanya, yang paling bergengsi itu balapan formula. Jadi dari semua balapan mobil, ada go-kart, ada apa, tujuan yang paling utamanya itu menjadi pembalap formula. Nah, jadi makanya Om menginginkan balapan formula untuk menjadi tujuan daripada yang Om geluti. Balapan paling keren bahasanya. Om emang nggak takut kalau pas balapan? Kan kayak gini. Kayak gitu. Takut apa? Takut tabrakan atau takut apa? Takut aja. Ada rasa takutnya, tapi pada saat lampunya udah hijau, udah start, rasa takutnya udah hilang. Takutnya kalau balapan takutnya bukan takutnya takut kalah. Karena kalau kalah dimarahin sama banyak orang, ya kan, terus oleh sponsor, oleh media, oleh penonton, yang mungkin yang pendukung Om gitu, mungkin pada kecewa lah kalau saya kalah. Jadi takutnya bukan takut untuk celaka, tapi takut untuk dimarahin. Berarti Om balapnya udah di negara mana aja? Wah, udah hampir keliling dunia, Mas. Udah banyak negaranya. Yang paling Om seneng di Monaco. Karena sirkuitnya jalan raya. Karena paling keren. Di jalan raya dibikin sirkuit. Bagus. Kalau mau jadi pembalap susah ya Om? Ceritain dong harus gimana? Pertama harus sekolah. Karena balap itu bukan hanya nyetir. Terus yang kedua harus disiplin, ya kan? Karena balapan itu ada jadwal-jadwal yang harus kita misalnya jadwal waktu latihan, ya kan, terus juga jadwal pergi olahraga, sampai waktu dulu Om masih balap, sampai makanannya pun harus diatur oleh timnya, makan apa yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh gitu. Jadi yang paling penting harus mau belajar. Oke. Sama kayak di sekolah. Kalau yang nanti nyetirnya itu ntar nomor 2 atau nomor 3, yang penting nomor 1 harus belajar seperti kita lagi di dalam kelas, lagi di sekolah. Harus disiplin. Gitu. Waktu sebesar Dimas, cita-cita Om apa? Jadi tentara. Jadi tentara. Waktu umur 9 kan? Iya. Ya, mau jadi tentara. Sama. Kamu juga? Sama juga. Anak Om ada berapa? Ada 2. Ada yang mengikuti kayak Om gak suka balapan atau otomotif?
Ada yang suka sama otomotif yang kecil, namanya Magali. Magali suka Ya, otomotif. dia suka otomotif. Dia umurnya sama Dimas, Ya. umur 9. Yeay, sama. Yeay. Tapi Om sama anak Om nggak paksa bahwa anak Om harus jadi pembalap. Pokoknya apa aja yang dia suka, ya kan, seperti mungkin tenis, golf, ya kan, terserah dia mau jadi apa. Paling suka apa? Untuk anak Om, Iya. nantinya kalau udah besar, olahraganya apa maksudnya? Iya, olahraganya apa? Hobinya anak aku semua olahraga. Dia suka tenis, dia suka golf, dia suka balap. Tapi Om nggak paksa sih apa yang harus menjadi seorang pembalap atau enggak. Om, kata Bunda istri Om artis cantik ya. Mungkin ya, nggak tahu, kalau Om bilang cantik, kalau nggak cantik nggak mungkin Om apa ya, Om jadikan istri. Kapan-kapan Dimas mau dong ngobrol-ngobrol sama tante. Ya, ntar Om kasih tahu ke Tante Marcel ya, kalau Dimas mau ketemu. Makasih Om. Terus nanti juga kalau Dimas libur sekolah, ntar kita ke Sentul, kita main go-kart. Om, Ya, satu lagi mau ngomong. apa? Istri Om masih suka main film ya? Kemarin habis main film horor Terus apa aja filmnya? yang lagi di bioskop, filmnya Tante Marcel, namanya Makmum 2. Makmum. Kamu kata udah nonton ya? Aku aja belum nonton. Terus yang di Netflix, Melancholia. Gitu. Om suka sih kalau ngeliat istri Om main film lagi. Om juga main film. Aku? Enggak, saya dulu pernah main film tentang balap gitu, film Indonesia. Tapi dulu waktu masih kecil sih. Tapi itu juga Om udah lupa sih waktu itu perannya sebagai apa. Om masih kecil banget, umur 12 tahun apa gitu. Cuman yang pemain film istri Om. Oke Om, ini ada pertanyaan, tapi Om harus jawab dalam 3 detik. Sip. Pertanyaannya ada 5. Oke, Oke, siap Om? sip. Om lebih suka balapannya apa nonton balap? Balapan. Oke, pinter Om. Suka balapan di dalam negeri atau di luar negeri? Di luar negeri. Kenapa? Karena kalau di dalam negeri pressure tuh bahasa ininya apa ya? Tekanannya lebih besar karena kan penontonnya kan lebih banyak kan dari Indonesia yang kalau di Sentul gitu. Jadi lebih tegang. Lebih enak di luar negeri. Om suka kerja di belakang meja atau di lapangan? Lapangan. Kenapa? Karena lebih sering ketemu dengan banyak orang, lebih berinteraksi langsung. Kayak Dimas sih kan lebih sering ketemu banyak orang kan, berinteraksi langsung. Takutnya nanti kalau keseringan di belakang meja ntar gemuk lagi. Om suka panas apa hujan? Kalau balap maksudnya kan? Hujan. Kenapa sih? Karena kalau hujan itu semuanya tergantung dari skillnya pembalapnya. Skill itu apa ya? Kemampuan daripada pembalap itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau mobilnya mungkin nggak kenceng-kenceng banget mesinnya, tapi karena di hujan jadi ada kemungkinan masih bisa menang karena mungkin punya skill kemampuan yang lebih daripada pembalap yang lain kalau pada saat hujan. Pertanyaan terakhir. Om suka mendengar atau bicara? Bicara. Tapi kalau hanya bicara tapi nggak mendengar kan lebih suka mendengar sebetulnya. Maaf, aku lebih suka mendengar. Om koreksi. Pesan untuk anak Indonesia dari Om? Pertama harus terus semangat, ya kan? Kayak Dimas nih kan punya semangat yang tinggi di saat usia muda. Dan yang kedua harus terus belajar. Dan yang paling penting
ada dua. Kita harus punya rasa percaya diri. Kayak Dimas sekarang syuting atau apa, mesti rasa percaya diri. Nah, bedanya percaya diri sama sombong itu bedanya tipis banget. Nah, tapi Dimas harus punya rasa percaya diri. Jadi pesan buat semua anak-anak yang masih muda, ya khususnya yang seumuran Dimas, harus punya rasa percaya diri bahwa Dimas punya kemampuan yang mana kemampuan itu setara dengan anak-anak lainnya yang ada mungkin di dunia gitu. Jadi kalau Dimas mungkin ketemu mungkin nanti suatu saat ada yang mau jadi pemain bola atau yang mau jadi pembalap, ya kan, harus punya rasa keyakinan bahwa kita bisa menang gitu, karena sama-sama punya dua kaki, punya dua tangan, punya satu kepala, jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Oke, jadi mesti punya rasa percaya diri. Oke guys, bincang ya, bukan lawan canda lo ya. Sama Om Ananda juga lagi. Terima kasih ya Om. Ya, sama-sama Dimas.